Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Winaria Lubis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan yang sedang menonton video ini yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammadul Rahmansyah dengan NIM 418210101007 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era Industri 4.0. Tentang revolusi industri. Berkembangnya era revolusi industri 4.0, di mana teknologi mengambil alih perannya guna mempermudah persoalan kehidupan manusia. Welles and Fisher, tahun 2016, dikutip dari laman Badan Bahasa.Kemdikbud.go.id, menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 berdampak berkembangnya berbagai bidang sebagai konsekuensi dari adanya penemuan teknologi baru, seperti desain perangkat lunak tertentu. Artinya, era ini adalah era kemajuan teknologi digital yang melampaui seluruh batas teritorial maupun berbagai aspek kehidupan di bidang politik. Revolusi adalah sebuah perubahan dengan skala besar. Schwab mengungkapkan revolusi industri 4.0 telah mengubah dan kerja secara manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala, ruang lingkup, dan merupakan perpaduan sistem teknologi fisik, digital, dan biologis yang mengubah cara hidup manusia, yang menghasilkan kecerdasan buatan, Internet of Things, rekayasa genetika, kendaraan otonom, big data, cloud computing, neuroteknologi, dan 3D printing. Dari teknologi tersebut tentu mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik. Revolusi industri 4.0 mengubah beberapa tatanan dari kehidupan dunia digital secara kompleks di setiap bidangnya. Nah, yang terdampak dalam perubahannya itu dari robot kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet. Era revolusi industri 4.0 juga tidak dapat ditolak kehadirannya oleh siapapun. Kehadiran revolusi, terutama di bidang pendidikan, menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik. Maka dari itu, guna mengimbangi arus revolusi, diperlukan suatu inovasi maupun strategi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dipilih tentunya harus disesuaikan dengan tantangan zaman dan berbasis teknologi. Peran komunikasi online di jejaring sosial kini menjadi tren di kalangan masyarakat. Namun, itu juga berarti bahasa berperan sentral dalam hal ini, sehingga perlu adanya sikap maupun estetika bahasa yang diperlukan sesuai dengan kultural masyarakat di era revolusi 4.0. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik, terutama di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pendidik dituntut mampu mengikuti arus revolusi dengan menciptakan inovasi dan kreativitas tinggi di dunia pembelajaran. Kemampuan literasi siswa juga perlu diinovasi, guna meningkatkan potensi diri menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional dengan daya saing tinggi. Selanjutnya, ada pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Pengertian bahasa terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara linguistik sistemik fungsional. Kita masuk ke pengertian secara umum. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan pengertian secara linguistik sistemik fungsional adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks, situasi, dan konteks kultural, yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam perspektif LSF tersebut, bahasa dipandang sebagai suatu konstruksi yang dibentuk melalui fungsi dalam sistem secara stimulan. Sejak peradaban manusia dimulai, bahasa pun telah melekat mengiringi kehidupan manusia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak bahasa daerah.
yang beragam. Menurut data pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Indonesia memiliki 652 bahasa, hampir di setiap daerah yang mempunyai bahasa daerah sendiri yang tersebar di 34 provinsi. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama dipakai sebelum bangsa Indonesia lahir. Bahasa Melayu sudah dipakai sejak lama sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan, yang terkenal dengan sebutan lingua franca. Bahasa Indonesia yang lahir seiring dengan perjuangan bangsa Indonesia harus kita jaga dan diutamakan dalam penggunaannya. Kita tidak ingin seperti negara lain, sebut saja India, yang memiliki bahasa nasional tetapi tidak mampu menjaga eksistensi bahasa nasionalnya dan malah menyatukan ratusan bahasa daerah yang ada di negaranya. Beberapa fenomena menunjukkan mengenai pemuda bahasa Indonesia yang lebih condong menyukai dan menggunakan bahasa asing dibanding bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia ketika ada seseorang yang telah salah menuliskan atau mengucapkan bahasa orang lain akan tanggap untuk membetulkannya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, jika ada seseorang yang salah menuliskan atau mengucapkan bahasa Indonesia, maka orang lain tidak tanggap untuk membetulkannya. Bahkan ada yang menertawakan tanpa memberikan solusi. Pemuda Indonesia menganggap bahasa Indonesia sebelah mata, sehingga kesalahan penggunaannya tidak pernah dianggap serius dan menimbulkan kesan tidak peduli. Selanjutnya, di perkembangan, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 atau era digital telah berpengaruh dan berdampak besar dalam setiap ranah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan usia sekolah. Demi sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan jati diri, serta capaian predikat gaul dan tidak ketinggalan zaman, memicu mereka berperilaku ugal-ugalan, aneh, dan bertindak tutur nyeleneh di luar aturan berbahasa yang baik dan benar. Faktor melemahnya bahasa Indonesia. Yang pertama ada tayangan yang ada di televisi maupun internet sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang kedua, keganjenan berbahasa dalam pidato atau diskusi publik yang seringkali lebih mengutamakan bahasa yang menurut mereka dapat menarik minat publik, meskipun melenceng dari kaidah kebahasaan yang sah. Yang tiga, saat ini banyak bermunculan kata-kata baru yang dalam penggunaannya dapat menumbuhkan rasa bangga di kalangan remaja, serta merasa malu dan dicap kampungan jika menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembinaan bahasa Indonesia di era revolusi industri. Di era industri 4.0, guru bahasa Indonesia dituntut mampu mengikuti alur zaman, berbagai keterampilan dalam menyikapi permasalahan yang lebih kompleks, yaitu kemampuan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang inovatif. Pengaruh informasi baik cetak maupun online sangat kuat mempengaruhi sikap dan idealisme peserta. Maka dalam hal ini, tanggung jawab dan peran seorang pendidik tidaklah mudah. Peran pendidik yang pertama adalah seorang pendidik perlu memiliki pengetahuan kompetensi materi maupun kompetensi pedagogik. Yang kedua, seorang pendidik juga harus mampu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya pembelajaran bahasa Indonesia yang memegang pokok keterampilan berbahasa diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya ada tantangan. Revolusi industri 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Arens berpendapat bahwa tantangan mengajar bagi guru abad ke-21 mencakup mengajar dalam masyarakat multikultural, mengajar untuk mengkonstruksi makna, mengajar dan pembelajaran aktif, mengajar dan akuntabilitas, mengajar dan pilihan, mengajar dengan pandangan baru tentang teknologi kemampuan, dan mengajar dan teknologi. Berikut adalah kompetensi yang harus disiapkan oleh pendidik. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving, atau keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua ada communication and collaborative skill, atau keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, creativity and innovative skill, atau
keterampilan berpikir kreatif dan inovasi. Yang keempat, Information and Communication Literacy, atau literasi teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulannya, era revolusi industri 4.0 adalah era kemajuan teknologi digital yang melampaui seluruh batas teritorial maupun berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, seni, bahkan pendidik. Kehadiran revolusi terutama di bidang pendidikan jadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik. Seorang pendidik juga harus mampu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan inovasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia yang memegang pokok keterampilan berbahasa, diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Guru bahasa Indonesia dituntut mampu memiliki kemampuan alamiah dalam meningkatkan kemampuan siswanya untuk berkreasi dan berekspresi. Adapun berbagai kompetensi yang perlu disiapkan oleh tenaga pendidik, yaitu critical thinking and problem solving, communication and collaborative skill, creativity and innovative skill, dan information and communication literacy. Demikian akhir presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.